Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sinyal dulu. Sultan. Baik, kita lanjutkan. Membaca masail dari bab yang diambil kemarin. Bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Nah, siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu ma jaa fi dzabhi li ghairi. Antum menghafal? Nanti biasa menghafal ya. Insyaallah. Yang baca. Besok insyaallah besok. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-ula tafsiru inna salati wa nusuki. Naam. Kata beliau rahimahullah, fihi masail. Pada bab ini terdapat masalah-masalah. Yang pertama kata beliau tafsir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki." Apa tafsirnya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa tafsirannya kemarin? Iya. Menjelaskan bahwasanya nusuk itu dari ibadah, yaitu dzabh. Kenapa? Karena diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikhususkan hanya untuk Allah. Menunjukkan hal tersebut adalah ibadah, yang dimana kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Naam. Ats-tsaniyatu tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang kedua tafsir qouli ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Kalau ini bagaimana? Iya, pertama penggandengan dengan ibadah yang agung, yaitu salat, menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang agung dari sisi ibadah. Sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, salat itu a'zamul ibadat al-badaniyah, dan nahar atau dzabh itu a'zamul ibadat al-maliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya perintah menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, yani wanhar li rabbika. Wanhar li rabbik. Menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Naam. Ats-tsalitsatu al-bada'atu bila'nati man dzabaha li ghairillahi. Kata beliau yang ketiga, memulai dengan laknat terhadap orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini beliau rahimahullah atau
Nabi SAW memulai dengan laknat terhadap orang yang menyembelih pada selain Allah. Kenapa? Karena ini yang paling besarnya dan ini adalah kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar, maka dimulai yang paling pentingnya, yang paling besarnya. Sebagaimana tauhid itu dimulai sebelum ibadah yang lain, ibadah yang lain. Naam. Ar-rabi'atu la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana waliday ar-rajuli fayal'ana walidayk. Iya, kata beliau yang keempat, laknat terhadap orang yang melaknat orang tuanya. Laknat terhadap orang yang melaknat orang tuanya. Ini ada dua, melaknat secara langsung. Iya. Dan yang kedua, melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain itu melaknat orang tuanya. Sebagaimana disebutkan, wa minhu an tal'ana waliday rajul. Itu engkau melaknat orang tua, kedua orang tua dari seorang laki-laki. Fayal'ana walidayk, maka dia pun melaknat orang tua. Sebagaimana dalam hadis ya. Tak kala Nabi SAW menjelaskan dosa yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana bisa seorang anak melaknat orang tuanya? Kemudian dijelaskan, yasubbu abar rajul wa ummahu fayasubbu abahu wa ummahu. Dia mencela kedua orang tuanya. Kemudian kembali anak itu mencela kedua orang tua orang yang mencela tersebut. Ini juga disebutkan laknat. Apa namanya? Iya, laknat kepada orang tua. Naam. Al-khamisatu la'nu man awa muhdithan wa huwa ar-rajul yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqun lillah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik. Iya, kata beliau al-khamisah la'nu man awa muhdithan wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an. Ini mencakup dua. Ya, seorang yang membuat jarimah, tindak pidana, dan orang yang membuat apa? Perkara baru dalam agama. Kata beliau, syai'an yajibu fihi haqqullahi fayalji'u ila man yujiruhu min dzalik. Di mana dia melakukan sesuatu dari tindak pidana mewajibkan padanya ada hak Allah. Ditegakkan hak padanya. Ya, dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian dia meminta seorang untuk dilindungi, seorang untuk melindunginya. Dan yang melindunginya inilah yang masuk dari laknat Allah Subhanahu wa taala, melindungi orang yang berhak untuknya had, tapi karena dia akhirnya digugurkan, dia melindungi. Begitu pula pelaku bid'ah, dia melindungi pelaku bid'ah. Ya, dia menolongnya dan selainnya. Ini masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-sadisatu la'nu man ghayyara manarul ard wa hiya al-marasimul lati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika minal ard fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khirin. Naam. Ini yang keenam, laknat orang yang merubah dari tanda-tanda yang ada di bumi. Manarul ard, kata beliau, wahiyal marasimu, tanda-tanda yang tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarik, yang membedakan antara kepunyaanmu dengan kepunyaannya tanggamu dari tanah. Fatughayyiruha, engkau merubahnya bitaqdimin aw takhirin. Ini ancaman lain juga datang dalam hadis ya, man iqtata'a shibran minal ard zulman tawaqahu Allahu iya bisab'i ardin. Siapa yang mengambil sejengkal saja secara zalim, tidak ada haknya, maka Allah akan gantungkan padanya 7 lapis bumi. Di sini laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang manarul ard apa? Merubah tanda yang ada di jalan-jalan seperti itu, ya. Yang mengakibatkan orang tersesat, mau keluar malah tambah masuk. Iya.
Ini juga masuk dalam apa namanya, taghyir manar al-ard. Nah, As-sabi'atu al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahlil ma'siyati ala sabilil umumi. na'am. Kata beliau, al-farqu baina la'ni al-mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. La'n al-mu'ayyan ini tidak boleh. Ya. Melaknat seorang tertentu itu tidak boleh. Adapun laknat dari pelaku maksiat ala sabilil umum dari sifatnya, maka ini boleh sebagaimana dalam hadis yang menunjukkan tidak bolehnya melaknat seorang tertentu walaupun dia pelaku maksiat. Itu hadis dari kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah, yang dilakop dengan himar. Dia ini selalu membuat Nabi SAW tertawa. Selalu membuat Nabi SAW tertawa. Kemudian didatangkan laki-laki ini karena peminum khamar. Didatangkan ke Nabi SAW, kemudian dicambuk. Setelah itu dilepaskan, ditegakkan hadnya, selesai. Didatangkan lagi, kenapa? Minum khamar lagi, dicambuk lagi. Terus menerus sampai sudah banyak. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, Allahumma al'an. Betapa banyaknya dia datang dengan perkara seperti ini. Ya, sudah terlalu banyak datang dicambuk, maka lan'an. Kemudian kata Nabi SAW, la tal'anuhu. Iya, wallahi ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Perhatikan. Jangan kalian laknat dia. Saya tidak tahu kecuali dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Iya kan? Ya, jadi melaknat dari sisi muayyan seorang pelaku maksiat itu dari perkara yang tidak boleh. Dengan hadis ini, ya, karena Nabi SAW itu tahu orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bersamaan dengan itu dia adalah pelaku maksiat, minum khamar, minuman khamar. Selalu dicambuk. Iya, selalu dicambuk. Ini dari hal yang membedakan antara la'n al-muayyan dengan la'n ala sabilil umum. La'n al-muayyan tidak boleh. Adapun la'n ala sabilil umum ini boleh sebagaimana disebutkan dalam hadis. Naam. Ats-tsaminatu hadhihi al-qissatu al-'azimatu wa hiya qissatu adh-dhubabi. Iya, kata beliau, ini kisah yang sangat agung, yaitu kisah dari seekor lalat. Ini musannif rahimahullah menganggap hadis ini apa? Sahih. Menganggap hadis ini sahih. Oleh karena itu dia membangun hukum di atas hadis ini. Dan kaidahnya al-hukmul ma'khud min ad-dalil far'un an sihhatihi. Iya, kata Ibnu Utsaimin, hukum yang diambil dari hadis itu cabang dari sahihnya hadis tersebut. Ya, karena Syekh mengambil hukum dari hadis ini berarti menganggap bahwasanya hadis ini apa? Sahih. Hadisnya sahih. Dan itu ada khilaf, ya. Ada khilaf. Naam. At-tasi'atu kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika adh-dhubabi alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Naam. Lihat. Kata beliau, keberadaan dari seorang laki-laki yang masuk neraka dengan sebab lalat, yang dimana dia tidak memaksudkan hal tersebut, bahkan melakukannya karena ingin lepas dari kejelekan mereka. Ini suatu kaum. Ini dilihat, ya, dari ucapan musannif dikatakan lam yaqsidhu. Iya, lam yaqsidhu. Berarti tidak ada niat. Tidak ada niat. Disebutkan yang diinginkan musannif di sini
Jadi orang yang menyembelih ini itu pada hakikatnya memaksudkan, karena kaum mengatakan kepadanya qarrib, dekatkan, iya, sesuatu, mendekatlah kepadanya dengan sesuatu. Lihat, tak kala dia ikuti apa yang diinginkan, berarti dia memaksudkan untuk menyembelih atau mendekatkan diri dengan sebab apa? Melalui dzubab. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau musannif inginkan lam yaksudhu, ya, ini untuk umat yang sebelumnya, sebelum kita, mereka itu tidak ada udzur. Tidak ada udzur untuk orang yang dipaksa. Beda dengan umat ini, sebagaimana dari kisah Ammar ibn Yasir. Ya, dari kisah sebab turunnya ayat walladzina apa? Wa may yakfur min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Kalau ini iya. Jadi ada dua hal, ya, ada dua hal. Dan zahir dari ucapan musannif, karena di akhir di masalah yang ke-13 itu musannif itu menggantungkan sesuatu dengan hatinya, maksudnya maksud. Kata beliau, ma'rifatu anna amal qalb huwal maqsud al-a'zam. Iya kan? Bagaimana kita katakan kalau dia masuk neraka? Iya, sedangkan dia tidak memaksudkan. Bagaimana caranya? Hah? Nah, itulah. Jadi ada dua cara, ada dua jalan. Yang pertama, ucapan musannif di sini disebutkan ini marjuh. Karena dilafat dalam hadis itu, kalaupun ini sahih, ya, kata kaum ini qarrib. Iya, dekatkan. Ini perbuatan hati. Maka dilakukan sebagai bentuk apa? Pendekatan. Maka dia masuk neraka. Kalaupun yang diinginkan musannif lam yaksudhu, memang tidak memaksudkan, tapi kenapa masuk neraka? Karena orang terdahulu itu tidak dianggap apa? Tidak berlaku udzur untuknya. Paksaan itu tidak berlaku untuknya. Nanti berlaku di zaman Nabi Muhammad, di umat Nabi Muhammad SAW. Dalil yang menunjukkan, kata Syinqiti rahimahullah, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang terdahulu tidak dianggap, tidak diakui udzurnya, hadis ini. Ya kan? Hadis ini. Kalau memang ini udzur, kenapa masuk neraka? Kalau memang ini udzur, kenapa masuk neraka? Itu dia. Ini adalah terhadap orang yang menganggap bahwasanya ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Jadi paham toh? Jadi ucapan musannif kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Iya. Ini karena kenapa dia masuk neraka? Karena udzur untuk orang terdahulu itu tidak dianggap. Iya, tidak berlaku, belum berlaku. Nanti berlakunya pada umat ini. Seperti kisah dari Ammar bin Yasir. Naam. Al-ashiratu ma'rifatu qadri syakki fi qulubil mu'minin kaifa daraba dhalika 'ala al-qatli wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Lihat. Kata beliau, mengetahui kadar keraguan pada hati seorang mukmin. Bagaimana seorang sabar terhadap gangguan seperti pembunuhan. Dan dia tidak menyetujui, tidak sesuai dengan
hatinya tidak sesuai dengan mereka dari apa yang mereka minta. Bersamaan keberadaan dari kaum ini hanya tidak meminta kecuali amalan zahir. Iya, jadi kata beliau, disinilah diketahui ma'rifah dari keraguan dalam hati seorang mukmin terhadap keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena si kaum ini hanya meminta dari perkara zahir. Namun karena adanya keraguan pada diri, tidak kuat keimanan, maka dia pun menyetujui dari dalam dirinya. Sedangkan yang diminta hanya perilaku apa? Zahir saja. Ini menunjukkan lemahnya dari imannya. Lemahnya dari imannya. Jadi seorang kalau dipaksa dari sesuatu, dia ingkari. Dia ingkari. Adapun dari perbuatan zahir, itu dia ikuti sebagai bentuk apa? Bentuk pengikutan dari mencegah dari gangguan mereka saja. Adapun dari hatinya, itu mutmainnun bil iman. Daripada dia disiksa sebagaimana dari kisah Ammar bin Yasir. Jadi permasalahan seperti ini, seorang kalau dia dipaksa, itu ada beberapa hal. Kalau dia ikuti secara batin dan secara zahir, maka ini dari kesyirikan. Ini kufur. Kalau diperintah untuk berbuat syirik, misalnya menyembelih untuk si fulan, orang soleh, kalau dia ikuti secara hati dan secara zahir, maka ini apa? Riddah. Kalau dia ikuti secara zahir tidak batin, maka ini jaiz. Ini boleh. Seperti kisah dari Ammar bin Yasir. Selama hatinya ini tenang, dari atas keimanan, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melakukan secara zahir hanya bentuk apa? Supaya berlepas dari gangguannya, dari siksaannya. Tapi hatinya itu tenang dengan keimanannya. Yang ketiga, la yuafiqu zahir wala batin. Tidak mengikutinya secara zahir dan secara batin. Wa qutil, dan dibunuh. Maka ini juga boleh disebutkan ini mimbab as-sabr. Mimbab as-sabr. Ya. Seperti dari orang yang dibunuh ini. Tak kala dia menolak untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya mengingkari. Cuman pertanyaannya, yang manakah lebih utama? Apakah dia sabar dibunuh, atau dia ikuti secara zahir tidak secara batin? Nah, ini disebutkan ada rinciannya. Kalau dia ikuti secara zahir, tidak batin, dia tidak dibunuh. Kemudian tetapnya dia di dunia ini itu memiliki pengaruh besar. Untuk manusia. Dia seorang alim kah? Atau seorang yang memiliki harta yang banyak? Dia sedekahkan, dia membantu banyak orang, maka bagusnya dia ikuti secara zahir tidak batin. Artinya jangan dia sampai dibunuh. Ini. Kemudian yang kedua, kalau tinggalnya dia ikuti secara, dia tidak ikuti secara zahir, tidak juga batin, dan dia dibunuh. Kalau tinggalnya ini membahayakan, misalnya dia punya pengaruh besar, didengar orangnya,
didengar. Oh, si fulan kalau bilang begini, banyak manusia yang ikuti. Seperti kisah dari siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad tak kala dikatakan, disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, orang sudah mau catat. Iya, karena Imam Ahmad ya, imam besar, didengar fatwanya. Apa yang keluar dari mulutnya dicatat sebagai akidahnya. Karena membahayakan, maka dia bersabar. Dipukul, dipenjara selama 3 dari generasi dari raja itu. Iya. Hanya karena permasalahan apa? Al-Quran makhluk. Karena tidak mau ngomong sudah. Penjara, disiksa. Iya. Sebagian dari ulama di zamannya atau sebelumnya juga disebutkan ada yang mengatakan Al-Quran makhluk. Iya. Tapi ucapannya ini tidak berpengaruh pada manusia. Artinya orang tahu ini orang dipaksa. Iya. Tidak membahayakan, dan justru tinggalnya dia di bumi itu memberikan manfaat besar untuk manusia, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, membantah syubhat-syubhat dan selainnya. Jadi itu rinciannya. Ya, kalau orang dipaksa dilihat. Kalau dia tinggalnya ini punya pengaruh besar untuk manusia, maka dia ikuti secara zahir. Ya, ikuti secara zahir, tapi tidak batin. Dan kalau yang kedua, kalau dia tinggalnya ini dia mengatakan ikuti zahir membahayakan, maka dia bersabar saja. Iya. Dia bersabar saja di atas hal tersebut. Naam. Al-hadiyata asyrah anna alladhi dakhala an-nar muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubabin. Kata beliau, orang yang masuk neraka ini muslim, ya jelas. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab. Jadi sebelumnya dia muslim, kemudian dia masuk neraka karena disebabkan oleh lalat. Nah, Al-thaniyata asyrah fihi syahidun lil hadithi sahih al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'alihi wan naru mithlu dhalik. kata beliau, padanya ada syahid untuk hadis sahih bahwasanya surga itu lebih dekat pada kalian daripada tali sendalnya. Begitu pula neraka. Iya. Karena dalam hadis seorang masuk neraka disebabkan karena lalat, dan masuk surga disebabkan karena lalat. Ini menunjukkan dekatnya surga dan neraka. Demikian pula di hadis yang sebelumnya, man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Meninggal di atas kesyirikan, neraka, dan meninggal di atas tauhid, untuknya surga. Iya, nah. Al-thalithata asyrah ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam hatta 'inda 'abadatil asnami. Nah, lihat. Di sini beliau menganggap bahwasanya amalan hati itu itulah yang maksud yang agung. Sedangkan di atas sebelumnya apa? Ya, dikatakan masuk neraka walaupun dia tidak memaksudkan. Iya, tidak memaksudkan. Jadi ucapan yang di atas ini itu kita bawa kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini dia dipaksa. Tapi paksaannya ini bukan udzur untuk orang terdahulu. Iya, bukan udzur untuk orang terdahulu. Kata beliau, ma'rifatu anna amal qalb huwal maqsud al-a'zam. Iya. Inilah yang maksud yang paling besar, hatta 'inda abadatil asnam, sampai pada penyembah-penyembah berhala. Iya, penyembah-penyembah berhala dengan maksud tertentu, niat, ya, takarrub, niat mengagungkan dan selainnya. Naam.
Gimana? Kita lanjutkan atau kita akhirkan saja? Hah? Kita akhirkan saja supaya tidak terputus lagi, jangan sampai terputus lagi. Nah, mana tadi yang mau menghafal tadi? Kita masih ada 5 menit. Nah, lupa. Hafalannya diakhirkan ya, karena saya kira bisa sampai tadi, sampai 2 bab. Nah, tafadhal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah wa qaulullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin wa qauluhu fasalli li rabbika wanhar an aliin radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat la'anallahu man dzabaha li ghairillah la'anallahu min la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhditsan la'anallahu min ghayyara manaral ard Man ghayyara manaral ard. Nah, ghayyara manaral ard rawahu Muslim. Wa an Tariq bin Shihabin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an faqalu li ahadihima qarrib qala laysa syai'un in laysa indi syai'un qalu lahu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallau sabila fadakhala an-nar waqalu lil akharin qarrib faqala ma kuntu syai'an li ahadin ma kuntu liuqarriba li ahadin ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla fadarabu unuqan fadakhala al-jannah. Sudah. Nah, nanti besok lagi ya insyaallah. Kita lanjutkan di bab yang seterusnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.